Perhatian untuk semua kepala sekolah dan pengelola dana di jenjang SD dan SMP, ada aturan baru yang sangat penting terkait dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk tahun 2026. Nah, aturan ini tertuang dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 dan isinya wajib kita pahami betul-betul. Jadi, pertanyaannya sekarang sangat sederhana tapi juga krusial banget. Siapkah sekolah Anda? Karena, jujur ya, ini bukan sekedar pembaruan administrasi biasa. Ini benar-benar menyangkut cara sekolah kita beroperasi dan mengatur anggaran ke depannya. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas 4 area utama ini. Mulai dari pembagian dana BOS itu sendiri, terus gimana cara membelanjakannya dengan benar, apa saja yang sama sekali nggak boleh dilakukan, dan yang paling penting, apa akibatnya kalau kita telat lapor. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama, memahami 3 kategori dana BOS. Ini penting banget, biar kita semua tahu dana jenis apa sih yang bisa diterima oleh sekolah kita masing-masing. Nah, sekarang dana BOS itu dibagi jadi 3. Yang pertama, ada BOS reguler. Ini adalah dana utama untuk operasional sehari-hari semua sekolah yang memenuhi syarat. Kedua, ada BOS kinerja. Ini semacam bonus atau insentif buat sekolah-sekolah yang punya prestasi bagus. Dan yang ketiga, ada BOS afirmasi. Ini adalah bantuan khusus untuk sekolah-sekolah di daerah 3T, ya, yang terpencil atau sangat membutuhkan. Terus, muncul pertanyaan, gimana caranya kementerian tahu sekolah mana yang berhak dapat dana dan berapa besarnya? Jawabannya cuma satu, Dapodik. Semua data diambil dari sini. Jadi, bisa dibilang, Dapodik ini adalah satu-satunya sumber kebenaran. Data di situ harus valid dan akurat. Titik. Dan ini dia, tangga yang wajib ditandai merah di kalender kita semua. Pasal 9 di peraturan ini menegaskan, 31 Agustus adalah batas akhir pemutakhiran data di Dapodik. Kalau sampai kelewat, resikonya fatal. Sekolah Anda bisa tidak dapat alokasi dana BOS reguler untuk tahun berikutnya. Nggak ada tawar-menawar soal ini. Oke, sekarang anggaplah dananya udah cair. Lalu gimana cara menggunakannya? Nah, kita masuk ke aturan main belanjanya. Ada beberapa alokasi yang sifatnya wajib dan ada batasan-batasan yang harus kita patuhi, terutama soal pembayaran honor. Coba kita lihat, pasal 42 ini menetapkan aturan yang sangat jelas. Minimal 10% dari total dana itu wajib dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan, terutama beli buku. Di sisi lain, ada juga batas atasnya. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana itu nggak boleh lebih dari 20%. Nah, sisanya gimana? Sisanya lebih fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Soal pembayaran honor, ini ada perbedaan yang signifikan. Untuk sekolah negeri, batas maksimalnya adalah 20% dari dana BOS reguler yang boleh dipakai untuk honor guru non-ASN. Sementara itu, sekolah swasta dapat kelonggaran lebih, yaitu sampai 40%. Jauh bedanya ya? Tunggu dulu. Bukan berarti semua guru honorer bisa langsung dibayar pakai dana BOS ya. Ada syaratnya. Dan ini detailnya di pasal 43. Pertama, statusnya harus non-ASN. Kedua, wajib tercatat di Dapodik dan punya NUPTK. Ketiga, belum dapat tunjangan profesi. Ini semua untuk memastikan tidak ada pembayaran ganda atau tumpang tindih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Mengetahui apa yang boleh kita lakukan itu penting, tapi memahami apa yang dilarang itu bisa menyelamatkan kita dari masalah besar di kemudian hari. Mohon perhatikan baik-baik. Pasal 66 itu secara spesifik mengatur hal-hal yang mutlak dilarang. Kalau sampai ada pelanggaran di poin-poin ini, konsekuensinya bisa sangat serius, baik secara hukum maupun administratif. Daftarnya jelas sekali di pasal 66. Transfer dana ke rekening pribadi atau dipinjamkan, jelas dilarang keras. Yang juga sering jadi pertanyaan, membangun gedung atau ruang kelas baru pakai dana BOS? Tidak boleh, itu ranahnya DAK fisik. Memperbaiki kerusakan berat juga tidak boleh. Bahkan, membeli software pelaporan keuangan pun dilarang, karena sistemnya sudah disiapkan oleh kementerian. Dan kutipan dari pasal 2 ini sebetulnya merangkum semuanya dengan sempurna. Intinya, setiap rupiah yang kita belanjakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus logis, transparan, dan sesuai aturan. Setiap pengeluaran harus punya alasan yang kuat. Oke, ini bagian terakhir, tapi sama sekali bukan yang paling sepele. Pelaporan. Ingat ya, telat lapor itu akibatnya bukan cuma teguran, tapi pemotongan dana secara langsung. Sistem pelaporannya itu kayak efek domino. Laporan penggunaan dana tahap pertama, yang deadline-nya 31 Juli, itu adalah syarat mutlak supaya dana tahap kedua bisa cair. Begitu juga laporan akhir tahun, itu jadi kunci untuk pencairan dana di tahun berikutnya.
Jadi, semuanya saling terkait. Terus, apa yang terjadi kalau telat? Nah, pasal 59 ini menjelaskannya dengan angka yang sangat gamblang. Telat sebulan, dana dipotong 2%. Telat 2 bulan, potongannya naik jadi 3%. Dan kalau sampai 3 bulan atau lebih, potongannya 4%. Jadi semakin kita menunda, semakin besar dana yang hilang. Sayang sekali kan? Dan inilah peringatan paling kerasnya yang ada di pasal 60. Kalau keterlambatan laporan itu sudah melewati batas toleransi, dana bukan cuma dipotong lagi, tapi bisa tidak disalurkan sama sekali untuk tahap berikutnya. Ini resiko paling besar yang harus kita hindari. Jadi, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Pertama, ingat ada 3 kategori dana, reguler, kinerja, dan afirmasi. Kedua, pastikan data Dapodik final sebelum tanggal keramat 31 Agustus. Ketiga, patuhi alokasi wajib 10% untuk buku dan batas maksimal 20% untuk pemeliharaan. Keempat, perhatikan batas honor yang berbeda untuk negeri dan swasta. Dan terakhir, jangan pernah terlambat lapor. Setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda di sekolah masing-masing. Dengan adanya aturan-aturan baru ini, alokasi wajib, batasan honor, dan sanksi yang tegas, gimana Anda akan menyesuaikan rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk tahun 2026 nanti? Karena perencanaannya harus dimulai dari sekarang.